Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 dari surat Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa dzarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussati wa adzaban alima. Artinya, dan biarkanlah aku saja bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, yakni orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar, karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala. Wa ta'aman dha ghussatin, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan, dan juga azab yang pedih. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat-ayat ini bernada tahdid, ancaman dan kecaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang musyrik, orang-orang kafir, atau yang semisal dengan mereka. Perhatikan ayat yang ke-11. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا. Ini firman Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ke-11 ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengembalikan urusannya kepada Allah dalam menghadapi para pendusta agama. Kenapa mesti bertawakal kepada Allah, mengembalikan urusan kepada Allah? Karena memang Allah Maha Kuasa untuk memberikan balasan dan azab kepada mereka. Tentunya hal itu setelah segala cara ditempuh untuk mengajak musyrikin supaya mereka beriman. Namun ternyata mereka tetap memilih kesyirikan dan kekufuran yang ada pada mereka. Maka dalam kondisi seperti inilah, ya, seorang dai, ya, secara khusus di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasrahkan urusannya kepada Allah. Jadi tidak perlu berkecil hati di dalam menghadapinya. Jadi ibu, ada tugas kita, ada urusannya Allah.
Tugas kita adalah ikhtiar, dengan ikhtiar yang terbaik sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, beliau membawa misi nubuah dan juga risalah. Beliau membawa amanah sebagai nabi dan rasul yang tugasnya adalah menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah berjuang maksimal sesuai dengan petunjuk Allah, kemudian ada saja orang-orang yang mereka lebih memilih jalan di luar jalan hidayah, maka kita pasrahkan kepada Allah. Rasulullah memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tawakal. Ya, karena urusan hidayah taufik itu bukan urusan manusia, bukan urusan nabi dan rasul. Ya, apalagi orang-orang selain daripada mereka. Jadi bukan urusannya para dai. Hidayah taufik itu urusannya Allah, itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha. Allah akan memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wa yudhillu may yasha. Dan Allah pun akan menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Ya, tugas seorang nabi, seorang rasul, tugas para pewaris nabi dan rasul dari para ulama rabbani dari zaman ke zaman, wa ma alaina illal balag, hanyalah menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah. Ya, urusan hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa, tidak akan mampu memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Allah lah yang kuasa memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang dikehendakinya. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di samping kita berikhtiar secara maksimal menempuh jalan-jalan, menempuh wasilah-wasilah hidayah, kita pun jangan lupa meminta dan terus meminta kepada Allah supaya Allah menunjuki kita ke jalan hidayah. Alhamdulillah, setiap hari minim-minimnya 17 kali kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Begitu. Nabi juga mengajari kita doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya kan? Apalagi doa hidayah, Bu? Meminta supaya hidayah taufik senantiasa menyertai kita, tidak lepas dari kita. Ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh, jangan kau palingkan, qulubana, hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan limpahkanlah rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkaulah yang maha memberi. Nah, ini doa-doa seperti ini selayaknya selalu kita baca. Karena ibu, dalam hidup ini di antara perkara yang paling mahal dan berharga adalah hidayah. Masya Allah, orang saking pengennya hidayah Allah sampai ngasih nama anak dengan hidayah, gitu. Hidayat, Masya Allah. Itu orang tua saking pengennya anaknya dapat hidayah, orang tuanya dapat kebaikan dari anaknya, dikasih namanya hidayah atau hidayat, hidayat taufik atau taufik hidayat. Ada yang suaminya namanya Taufik Hidayat, Masya Allah.
Kalau ada orang namanya Taufik Hidayat, orangnya tersesat. Berarti tidak sesuai namanya. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, faedah berikutnya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para pendusta dengan ulin na'mah wal mukadzibina ulin na'mati. Ulin na'mati itu maksudnya orang-orang yang memiliki nikmat, orang-orang yang mempunyai nikmat, kemewahan, keberlimpahan, atau yang semisal dengan itu. Barakallahu fikum. Maka di sini ada pelajaran bagi kita. Fitnah dunia berupa kenikmatan, kemewahan, dan kelezatan dunia, termasuk harta, tahta, pangkat, jabatan, kedudukan, dan kekuasaan, seringkali menjadikan seseorang itu bertindak sewenang-wenang, bersikap sombong, angkuh, takabur, bertindak lalim, congkak, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut menghalangi dirinya dari hidayah. Maka berhati-hatilah dari fitnah dunia. Ibu, kapan orang itu mudah terjatuh ke dalam kesombongan? Kapan? Ketika memiliki sarananya, kan begitu ya? Orang miskin sombong ada ya. Udah miskin sombong, begitu ya? Hidup lagi, gitu ya. Barakallahu fikum, ya. Jadi orang miskin sombong, ini namanya apa? Terlalu, gitu ya. Ibu yang dirahmati Allah, sampai kan disebutkan oleh Nabi, dia tidak akan diajak bicara, dia akan mendapatkan azab yang pedih, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah a'il mustakbir, orang miskin yang sombong. Kenapa sedemikian dahsyat ancamannya? Karena pada dasarnya dia seharusnya lebih besar peluang dia untuk bisa tawadu, yang menjadi lawan dari sombong. Orang miskin itu identik dengan ketawaduan, seharusnya begitu, kan begitu. Kok bisa orang miskin sombong? Maka keterlaluan ini. Artinya apa? Orang itu akan mudah terjerumus ke dalam tindakan sombong, takabur, ujub, sewenang-wenang kalau dia memiliki sarananya. Apa sarananya itu? Kelebihan yang Allah lebihkan untuk dirinya dibandingkan dengan yang lain. Orang kaya sombong wajar, wajib dihajar. Orang punya pangkat jabatan sombong dengan pangkat jabatannya, ya iya memang dia punya jabatan, punya pangkat. Orang kemudian semena-mena dengan kekuasaannya, ya bisa karena dia punya kekuasaan, sangat rawan terjatuh ke dalamnya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah sebagian orang, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia tahan ketika diuji dengan kemiskinan. Tapi giliran diuji dengan keberlimpahan, ya sedikit saja kemudian dia mendapatkan sesuatu yang lebih, seringkali orang itu mudah sombong. Dulu orang itu ketika belum punya kursi, Masya Allah merakyat, begitu ya, biasa saja, supel sama orang. Kenapa setelah punya kursi kok sikapnya jadi angkuh, bukan level lagi katanya gitu. Saya levelnya sudah berbeda, gitu ya. Saya kan anggota dewan yang terhormat, ya, begitu. Akhirnya jadi berubah sikapnya, gengsinya semakin tinggi. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Dan yang model seperti itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Seorang muslim itu harus siap diuji dengan soal ujian apapun. Termasuk kalau dia punya pangkat, jabatan, ujian keberlimpahan, ujian kekayaan, ujian popularitas, dia tidak akan lupa daratan. Gitu ya. Nah, itu seorang muslim yang baik keislamannya. Namun demikianlah banyak orang yang kemudian berubah gengsinya ketika mendapatkan sesuatu yang lebih, yang Allah lebihkan atas dirinya daripada orang lain. Dan Allah sudah ingatkan itu. Ya, di antaranya di surat Al-Alaq ayat yang ke-6 sampai ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batasan. Kapan itu? Ar-ra'ahu istaghna. Apabila dia melihat dirinya serba cukup. Saya kan penguasa di negeri ini. Saya kan pejabat tinggi negara. Ya, saya kan petinggi dalam masalah hukum. Saya kan orang harta, orang yang hartawan, orang yang kaya, penguasa ekonomi, dan lain sebagainya. Dia merasa dirinya di atas awang-awang. Dia merasa dirinya di atas orang lain. Nah, ketika dia melihat, memandang dirinya seperti itu, biasanya manusia cenderung melampaui batas yang disebut dengan togha. Orangnya disebut toghut. Toghut itu ya orang yang melampaui batas. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang bisa dengan wasilah apapun, ibu ya, termasuk dengan ilmu. Orang merasa paling berilmu, bisa nggak dia sombong dengan ilmunya? Bisa, bisa. Karena ilmu itu sesuatu yang mulia. Ya, pemiliknya biasanya dihormati, dimuliakan. Ya. Barakallahu fikum. Maka orang bisa sombong ya dengan kelebihan ilmu yang ada pada dirinya. Dia bisa melampaui batasan ya dengan ilmu yang ada pada dirinya. Ibu yang dirahmati Allah, coba kalau kita lihat berita-berita yang sering terdengar, hampir tiap hari ada saja berita korupsi. Itu orang-orang berpendidikan atau tidak, Ibu? Berpendidikan. Itu berderet itu titelnya di depan nama sama di belakang nama. Panjang namanya. Saking banyak titelnya. Prof, DR, titik. Ya. Baru nanti namanya, belum nanti di belakangnya. Barakallahu fikum. Bahkan ya kadang orang banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan yang kemudian disematkan di dalam namanya. Ada orang meraih gelar doktor itu kadang tidak hanya dari satu kampus. Ada dokter yang diangkat tuh apa namanya, Bu? Kausa apa? Ya, itulah ya. Jadi dia tidak kuliah, cuman karena kapasitas dia yang mumpuni, yang mungkin setara ya dengan level doktor, ya. Maka kemudian dia diangkat honoris causa, apa itu? Ya itulah. Ya. Susah ngomongnya juga. Nah itu ibu yang dirahmati Allah. Masya Allah, ada yang dapat gelar itu, Masya Allah, dokternya saja misalkan dari 4 kampus. Ya belum nanti S2-nya dari berapa kampus, semua jurusan dia masuki. Ya. Masya Allah. Ternyata jadi saja pejabat, lupa daratan. Ya. Ujung-ujungnya gara-gara suka kaya, akhirnya dia masuk suka miskin. Jadi, begitu. Pakai rompi orange.
dan nggak ada malunya, urat malunya sudah hilang. Ya. Masuk televisi juga enjoy aja, wong di dalamnya juga enjoy, begitu kan? Nah ini mengerikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semoga negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi rusak negeri ini ya sama orang-orang yang sebetulnya mereka berpendidikan, ya. Berpendidikan. Namun begitulah semena-mena akhirnya, merasa dia punya kapasitas, merasa dia punya ilmu, ya seolah-olah paling benar, seolah-olah paling berkuasa, ya akhirnya begitu. Mereka melampaui batasan. Terjadilah apa yang terjadi. Ya. Siapa yang dirugikan, Ibu? Lagi-lagi rakyat yang dirugikan. Ya. Berikutnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mahilhum qalilan. Baik, tadi ulin na'mah itu terkait dengan kemewahan yang dimiliki oleh orang-orang yang mukadzibin, ya pendusta-pendusta agama. Dan dari sini juga kita memahami, Ibu, bahwa kebanyakan pengikut Nabi dan Rasul itu dari kalangan fuqara dan masakin. Masya Allah. Ya, terkadang Ibu, lebih baik bagi kita itu jadi fuqara dan masakin. Terkadang kefakiran, kemiskinan bagi seseorang itu justru akan menyelamatkan dirinya dunia dan akhirat, daripada dia kemudian diuji dengan kemewahan dan kekayaan. Baik. Maka seorang muslim tadi ya, dia mesti menjadi pribadi yang siap diuji dengan soal ujian apapun. Karena hidup ini memang dari awal sampai akhirnya adalah ujian. Ujian. Kemudian Allah sampaikan wa mahilhum qalila, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Maksudnya apa ini? Berilah tangguh sampai ajal mereka tiba. Lihat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama orang itu masih hidup, selama orang itu hayatnya masih di kandung badan, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia masih berkesempatan untuk memperbaiki dirinya. Maka wa mahilhum qalila, beri tangguh mereka barang sebentar. Semoga dengan itu ada kesadaran pada diri mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Atau sebagian mufassir mengatakan wa mahilhum qalila, maksudnya adalah berilah tangguh sampai turunnya azab kepada mereka di dunia. Artinya sebelum ada azab itu, semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Namun di sini disampaikan bahwa penangguhan yang Allah berikan kepada mereka bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala melalaikan mereka. Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala melalaikan mereka. Allah zat yang maha mengawasi seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Semua di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka jika ada yang sedang ditangguhkan, bukan berarti kemudian diabaikan dan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, itu footnote-nya ibu baca ya. Jadi footnote tentang faidah kedua itu kelewat, tentang bagaimana selayaknya seorang dai, di mana seorang dai itu seharusnya memiliki jiwa yang besar, memiliki tawakal yang tinggi kepada Allah sebagai pondasi dasar dalam perjuangan dakwahnya. Dai ilallah, yang mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia ke jalan Allah. Dia harus berjiwa besar. Jadi jiwanya itu jangan jiwa yang sempit, tapi harus jiwa yang besar. Artinya siap nampung banyak ujian. Begitu.
Kemudian punya tawakal yang tinggi kepada Allah. Karena itu pondasi dasar yang kalau seorang dai tidak punya pondasi ini, ya maka berat ya di dalam perjuangan dakwahnya. Bisa saja dia mundur, ya balik kanan ke belakang. Baik. Kemudian tentang manusia yang melampaui batasan karena terfitnah oleh dunia, itu juga bisa dilihat di surat Al-Anfal ayat 28, surat At-Taghabun ayat 14 dan 15, bahwa harta anak-anak itu adalah fitnah. Fitnah itu ujian. Termasuk istri. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya, sesungguhnya inna min azwajikum, di antara istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka, berhati-hati di dalam bersikap kepada mereka. Nah, itu fitnah semuanya. Kemudian faidah terakhir. Di ayat ke-12 dan ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemahakuasaannya untuk memberikan balasan yang setimpal kepada mukadzibin. Apa kata Allah? Inna ladaina ankalan wa jahima. Karena sesungguhnya pada sisi kami ada ankalan. Sebagian mufassir menjelaskan angkalan itu belenggu-belenggu yang berat. Dia dirantai, kemudian rantainya itu ada bebannya. Dibelenggu dengan belenggu yang berat. Tangan dan juga kakinya serta leher mereka. Ditambah lagi wajahiman dan neraka yang menyala-nyala. Ditambah lagi wa ta'aman dza ghussah, makanan yang menyumbat di kerongkongan mereka, wa adzaban alima, dan azab yang pedih. Dan inilah kuasanya Allah untuk memberikan ancaman dan merealisasikan ancaman bagi mereka ketika mereka tidak kembali ke jalan Allah. Allah akan tunaikan apa yang diancamkan kepada mereka berupa beragam siksa di dalam api neraka. Maka di faidah terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana dahsyatnya beragam siksaan yang akan mereka dapatkan di neraka sebagai azab yang menghinakan bagi mereka. Pertama tadi, inna ladaina ankalan wa jahima. Itu yang pertama. Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala. Jadi salah satu siksaan penduduk neraka adalah dibelenggu. Dibelenggu. Belenggu penduduk neraka itu banyak disebutkan di ayat-ayat yang lainnya. Ibu baca sendiri ya. PR di rumah tuh. Di surat Ibrahim ayat 49 sampai 50. Di surat Al-Furqan ayat 13. Di surat Saba ayat 33. Surat Ghafir ayat 71, 72. Surat Al-Haqqah ayat 32. Kemudian surat Al-Insan ayat yang keempat. Al-Insan pernah kita bahas. Di ayat yang keempat Allah menjelaskan silsilah, ya, rantai yang membelenggu penduduk neraka. Ya, ini bagian daripada model azab. Model azab. Ya, orangnya dirantai. Kalau di kita kan orang ditangkap biasanya di apa, Bu? Di borgol. Borgol itu mungkin di tangan saja, gitu ya. Atau kalau nggak di borgol pakai kabel tis yang sangat panjang dan besar, begitu ya. Nah itu ya sekedar itu.
Kalau di neraka itu pakai belenggu-belenggu. Jadi tangan, kakinya, lehernya itu dirantai, dibelenggu. Kemudian ibu yang dirahmati Allah, belenggu itu memiliki beban. Artinya apa? Berarti tidak ada lagi peluang sedikit pun, gak ada celah sekecil apapun untuk kemudian mereka bisa kabur dari siksa api neraka. Kalau orang di penjara di dunia itu kan sebagian mereka pengen kabur. Ya banyak kisah. Ya orang kemudian satu tahanan, satu sel, ya tempat manusia ditahan, kemudian akhirnya mereka bersekongkol dan akhirnya mereka kabur. Ada yang bikin terowongan bawah tanah, ada yang lewatin gorong-gorong kotoran WC, gitu, macam-macam, gitu ya. Karena orang itu tidak tahan dengan siksaan. Satu hari di penjara itu mungkin baginya adalah 10 tahun. Gitu. Bagaimana kalau vonisnya itu 10 tahun? Apalagi seumur hidup. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu di dunia. Ya. Bagaimana nanti di akhirat? Orang disiksa di dalam neraka dalam kondisi terbelenggu seperti itu. Semuanya berusaha ingin kabur, melepaskan diri dari jeratan siksa. Namun tidak ada yang mampu untuk keluar darinya. Uang penjaganya saja siapa? Malaikat. Sudah pernah kita bahas kan? Di surat Al-Muddathir. Alaiha malaikatun. Ya. Jadi malaikat penjaga neraka itu ghilad, syidad, ya. Mereka berperangai keras, ya, kemudian berfisik sangar. Jadi tidak bisa disogok, gitu. Mau nyogok pakai apa, gitu kan? Tidak bisa ngasih pelicin, gitu ya. Dan tidak bisa juga negosiasi, ya. Kalau sipir penjara di dunia bisa nggak ibu? Bisa, ya. Disodorin uang gepokan warna merah, gitu ya. Hijau matanya, gitu kan. Begitu. Banyak ya kasus-kasus begitu, ibu. Ya bahkan pernah diinvestigasi, gitu ya. Ternyata ada penjara yang modelnya kayak hotel bintang 5, lengkap fasilitas. Gitu. Ada juga yang sebulan 2 kali dia keluar jalan-jalan di mall kemana, gitu ya. Luar biasa. Maju tak gentar membela yang bayar, gitu ya. Membela yang bayar, yang penting bil fulus mulus, kan begitu. Dengan fulus segala sesuatu serba mulus. Wajah itu akan mulus dengan apa, Bu? Fulus, gitu kan. Wajah akan glowing kalau ada fulusnya. Enggak ada fulus, glowing, gitu ya. Nah, begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik. Kemudian model azab berikutnya wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima. Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Ta'aman dza ghussatin. Ini salah satu jenis makanan penduduk neraka. Ta'am dza ghussatin. Makanan pahit yang nyangkut dan nempel di tenggorokan. Tidak bisa keluar dengan dimuntahkan, tidak bisa masuk dengan ditelan. Apa ini, Bu? Dalamannya kedondong gitu. Nggak bisa dia, nggak bisa dimuntahkan, nggak bisa juga masuk dengan ditelan, nggak bisa. Nyangkut dia di tenggorokan. Tersiksa enggak? Tersiksa. Itu bukan to'am, itu penyakit, ya, yang mencelakakan. To'aman dza ghussatin. Baik, ibu yang dirahmati Allah.
Di ayat-ayat yang lain juga disebutkan jenis-jenis makanan penduduk neraka yang lainnya. Ada yang disebut dengan zakum. Zakum, buah dari pohon zakum, disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Zakum ini pohon yang keluar dari dasar neraka. Nah, itu buahnya itu dari api neraka. Mau kayak apa? Ya, kalau dia makan dikasih zakum. Kemudian ada yang disebut dengan gislin. Gislin itu campuran nanah dan darah penduduk neraka yang sangat panas, bau busuk, dan sangat tidak enak rasanya. Lihat nanah bisul suami saja jijik, ibu ya. Apalagi ini campuran nanah dan darah penduduk neraka yang disiksa dibakar. Ya. Itu makanannya penduduk neraka. Ada juga yang disebut dengan dhari, la yusminu wa la yugni min ju'. Disebutkan di surat Al-Ghasyiyah. Ya, dhari ini tumbuhan kering yang berduri. Ini makanan-makanan penduduk neraka. Dari namanya saja ngeri gitu ya. Ta'am dha ghussatin, kemudian zakum, kemudian gislin, kemudian dhari, ya. Barakallahu fikum. Jadi ini nama-nama makanan penduduk neraka. Tidak usah dijadikan label produk, ibu ya. Orang sekarang kan senang banget ya bikin yang aneh-aneh. Seblak setan gitu ya. Apalagi bu? Tahu setan gitu ya. Nggak usah, setan nggak usah dibawa-bawa gitu ya. Sate pocong gitu kan. Masya Allah ya. Ini kalimat-kalimat buruk ya, jangan dibawa-bawa gitu ya. Jangan dibawa-bawa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada apa namanya ini? Jus buah khuldi gitu ya. Jus buah khuldi. Ini buah khuldi ini apa ini? Ada yang pernah ngerasain, Bu? Jus buah khuldi. Buah khuldi itu kan pohon yang dilarang buahnya untuk dimakan ketika Nabi Adam dan istrinya di surga gitu ya. Nanti orang bikin lagi produk makanan zakum gitu ya. Ini jangan, ini makanan penduduk neraka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nanti ada lagi minumannya apa? Ya, minuman penduduk neraka. Kemudian pakaiannya kayak apa? Model siksanya, oh banyak sekali. Ya, pembahasan tentang neraka ini. Sampai-sampai para ulama sebagian mereka menulis kitab khusus. Ada Syekh Al-Ashqar punya kitab Al-Jannatu wan Nar. Ya, membahas tentang surga dan neraka. Ya, detail diperincikan. Nah, itu ya penting untuk selalu kita baca, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi termasuk bacaan yang semestinya kita baca adalah bacaan tentang surga dan neraka. Itu jadi motivasi tersendiri. Ketika kita lalai-lalai, coba baca tentang buku-buku yang membahas tentang neraka. Ya, supaya kita tidak berlarut-larut di dalam kelalaian. Barakallahu fikum. Kita sedang malas misalkan, baca tentang kehidupan di surga Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Ya. Ini termasuk pembahasan-pembahasan yang memberikan motivasi. Termasuk juga pembahasan tentang sirah. Ya, sirah para nabi, sirah para rasul, sirah orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang soleh, ataupun sebaliknya, kisah orang-orang terdahulu yang diazab. Ini memberi motivasi tersendiri bagi kita, ya, sehingga kita kalau sedang lalai tidak berlarut-larut di dalam kelalaian. Kalau kita sedang futur,
dengan kembali membaca pembahasan-pembahasan seperti itu, insya Allah ya kita tidak berlarut-larut di dalam kefuturan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 3 ayat ini sudah selesai kita bahas. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ibu sekarang bulan apa? Bulan Rajab. Di 10 terakhir ini sudah ya? 21 atau 22? Berarti sekitar 1 bulanan lagi. Insyaallah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Nanti kegiatan Ramadan libur kah apa gimana Ibu? Soalnya mau menyesuaikan kegiatan. Nanti tolong dikabari Ibu ya. Baik. Sampai di sini pelajaran kita. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.